wabarakatuh. Syuting dulu. Begini dok, saya mau tanya karena banyak orang yang tidak paham masalah tes DNA. Nah, salah satunya kemarin saya nge-share yang dari postingannya dengan mungkin ya, yang kalau balap tuh nyambungnya di haplogroup G yang di Mumi Yuya itu. Nah itu dari teman-teman yang kontra dengan saya itu kan banyak yang tanya, intinya memojokkan kayak gitu. Nah saya pengen tahu, maksudnya tes DNA itu untuk menyatakan masih ada ketersambungan dengan Durya Kanjeng Nabi berdasarkan dari awalnya Nabi Ibrahim itu J1, itu nanti cara mengambil sampelnya itu dari mana gitu, dari Nabi Ibrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau di Islam itu kan dilarang gali kubur ya, apalagi kuburan Nabi. Kedua, kalau udah mayat itu DNA-nya banyak yang rusak. Seperti Yuya itu kenapa jatuhnya JP15? JP15 itu lahirnya baru sekitar 15.000 tahun yang lalu. Cuma kalau dalam tes DNA makin banyak yang rusak, tebakannya itu makin ke atas, bukannya nyamping. Misalnya seorang J gitu ya, karena dia dua mayat 2 ribuan tahun, itu dia nggak mungkin tebakannya jadi G, itu nggak mungkin. Cuma makin ke kakek, karena makin dikit nanti catatannya, makin ke kakek itu makin dikit loh, karena mutasinya makin dikit, makin ke bawah makin banyak. Nah makanya yang diambil keturunannya yang hidup. Tapi dibandingkan misal keturunan Nabi Muhammad yang dari Imam Ali, pasti ada yang keturunan sama dengan keturunannya Nabi Isa. Dihitung semuanya, mutasinya. Kemudian informasi kita dari Nabi Ibrahim itu umurnya berapa? Kapan? Katakanlah 4.000 tahun yang lalu. Dari dua populasi ini, keturunan Ishak sama keturunan Nabi Ismail, ketemunya di Nabi Ibrahim. Itu mutasinya dicatat gitu. Oh, kalau Nabi Ibrahim sekitar 3.500, mereka pasti ketemu 3.500 ke bawah. Sama kalau Balawi ini mengaku keturunan Nabi Ismail ya, atau Sayyidina Ali yang keturunan Nabi Ismail. Itu haplogroup yang sama di Bani Ishak harus ada. Pendeta-pendeta Yahudi, pendeta Yahudi itu yang nggak murni, tapi ada yang sama. Yang nggak sama itu kita keluarkan. Sama nyari keturunannya Jengis Khan juga sama. Kalau kakeknya yang nggak cocok, nggak ketemu 1000 tahun yang lalu, 800 tahun lalu atau 1000 tahun lalu, dikeluarkan. Itu caranya. Kenapa? DNA kita masih bersih, masih ada hidup loh, masih utuh. Makanya seperti saya bilang tadi, bahwa yang paling berkewajiban meluruskan nasabnya Sayyidina Ali itu sebenarnya yang mengaku keturunannya. Itu kan nggak batal semuanya, tapi nggak benar juga semuanya, nggak benar, ada yang nggak beres. Agar apa? Mereka itu nanti nggak kena tuntutan menista Fatimah RA. Luruskan, yang memang bukan cucu laki-lakinya ya tinggal nggak usah ngaku saya bukan cucu laki-lakinya. Yang cucu laki-lakinya langsung ya jangan sombong gitu loh. Orang nggak bisa milih lahir dari mana kok. Nah, kalau Sayyid asli datang ke Indonesia ya dia harus setara sama manusia lainnya, nggak boleh ditinggikan. Karena kita negara demokrasi gitu loh. Apalagi jalur Ahlul Bait kan sebetulnya udah ditutup dari Hasan Hussein ya terakhir ya. Yang dibuka jalur apa Ahlul Bait? Salman Al Farisi. Jalur ilmu yang dibuka. Jadi nggak ada keistimewaan keturunan Hasan Hussein setelah di bawahnya itu menurut saya udah nggak ada. Kecuali dia berilmu dan ilmunya itu bermanfaat buat kemanusiaan. Saya rasa itu. Jadi satu, nggak perlu gali kubur. Teknologinya sudah ada. Karena catatan yang dibuat Tuhan itu abadi. Yang paling lambat pun itu berubahnya juga lama ratusan tahun. Yang kita sebut senin itu sekali ditandai itu berubahnya 1 miliar tahun lagi. Masih lama banget itu. Tapi diandaikan buku ya, 1 senin itu kita kira 3 kakek tuh baru ditandai 1 senin.
3 atau 4 kakek gitu ya. Loncat-loncat memang sih ya. Itu kalau mau ke Nabi Adam kan sekitar 7.000-an generasi, baru 7.000 masih ada jutaan halaman lagi kosong. Jangan khawatir, masih jutaan halaman yang masih bisa ditandai Allah untuk keturunan kita. Tapi misalnya saya mutasi saya sendiri, itu seluruh keturunan saya yang masih sambung laki-laki tetap ada. Itu cara Allah mencatat nasab. Cuma kan nggak ditulis nama, makanya buku nasab itu penting karena nama orangnya kan ada. Kalau di DNA kita ya tanda, cuma alamat ini berubah dari A ke T, terus G ke C gitu aja. DNA itu nggak kayak buku kitab, hurufnya cuma 4, A, T, G, C itu aja. Sama kayak data komputer itu kan cuma 0101 gitu. Tapi berapa banyak informasi yang ditulis di komputer, padahal kodenya cuma 010101 gitu aja. DNA sama 4, A, T, G, C itu aja. Tuhan mencatat nasab kita cuma pakai 4 huruf itu. Sudah bisa gini, insya Allah karena ini saya minggu-minggu terakhir urusan kantor ya, harusnya saya hari ini kerja mas ya betul, tadi datang saya langsung harus tanda tangan berkas-berkas dulu. Minggu depan tentang tes DNA untuk genealogi itu saya tulis bukunya, mungkin saya terbitkan di Google Playbook ya biar murah gitu ya. Kalau gratis juga nggak mungkin, saya bayar listrik gimana gitu. Itu saya tulis, kalau mau tes DNA sendiri juga silahkan itu tentang nasab. Belum tahu mas. Cuma saya sederhanakan biar matematikanya nggak jelimet, lebih mudah dimengerti. Tapi intinya tujuan kita itu satu, bukannya merukatkan nasab orang, enggak. Semua laki-laki ini nasabnya pasti ke Nabi Adam. Cuma jalurnya yang benar. Kalau bukan jalurnya, nempel di jalurnya itu namanya benalu. Jalurnya yang benar, menghargai Allah yang mencatat gitu. Kalau perkara ahli nasab salah catat loh. Ahli nasab tuh kalau orang kawin, kalau beneran bapak ibunya campuran nggak tahu. Kalau Allah yang mencatat, bayinya lahir bukan dicatat. Nasab kita misalnya dari bapak itu kapan nyatatnya? 3 hari sebelum bapak mengeluarkan sperma. Di spermanya itu dicatat, bukan di kita. Kalau dari ibu kapan dicatat? Nasab perempuan ada loh ya, lurus perempuan. Itu ketika ibu kita baru dilahirkan. Bukan, 12 minggu di kandungan ibunya. Begitu dia mulai bentuk sel telur. Nasab kita itu sudah dicatat jauh sebelum kita lahir. Kalau bapak ibu campur jadi zigot terus berkembang, baru jadinya ada komplit catatan nasab dari pihak ayah dan pihak ibu. Jadi itulah cara Allah mencatat nasab manusia, nggak cuma manusia. Kucing itu juga dicatat nasabnya. Jenengan tanya ahli-ahli mikrobiologi. Virus flu burung itu dicatat nasabnya. Ahli-ahli mikrobiologi harus belajar karena untuk kemungkinan virulensinya makin ganas atau makin lemah itu bisa diprediksi kalau nasabnya kita pelajari. Ya masa bakteri aja dicatat nasabnya sama Allah, virus dicatat nasabnya sama Allah, balawi enggak? Pasti dicatat nasabnya sama Allah. Ya benarkan buku nasabnya dengan catatan Allah, itu yang penting. Kalau orang catatan nasabnya nggak benar dan diterus-teruskan, itu menghina kakeknya sendiri. Taruhlah mereka beneran keturunan Yuya, ya nggak memalukan. Yuya itu penasihat negara. Nggak semua Fir'aun jahat juga. Iya. Dewan pertimbangan Fir'aun bukan tim pres. Sama mertua lah ya, Dok. Gimana? Besar biayanya ada yang tanya. Kalau cuma garis laki-laki aja mau komplit, saya terangkan sedikit tes DNA yang komplit ya. Kalau garis laki-laki itu sebenarnya yang dilacak pertama itu kakek. Kalau buku nasab kan dari bawah ke atas. Kalau DNA itu dari atas ke bawah. Sama-sama namanya Ahmad bin Sugeng dengan Ahmad bin Fuad. Ahmad kan ya. Tapi binnya beda. Itu berarti orang berbeda kan. Makanya kalau tes DNA yang hanya mencari jalur kakek, itu yang dilacak kakeknya dulu.